Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 24 ya, 24 September 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD ya. Oke, di time frame daily kita langsung saja. Kemarin itu muncul candle bullish, tapi dia seperti doji ya. Jadi untuk rejection atas bawah ini menandakan adanya kekuatan seller dan buyer yang seimbang. Kemudian kalau kita lihat dari hari Jumat itu melanjutkan dari bullish candle sebelumnya di hari Kamis, kemudian hari Jumatnya ini Marubozu atau bullish yang cukup impulsif. Nah, lagi-lagi ya all time high terus ya. Jadi kayak udah jadi makanan sehari-hari ini all time high. Jadi bosen lama-lama ya kita. Jadi nggak seru jadinya. Ya kita mau buy di area retrace, dia nggak retrace ya. Paling main di time frame kecil ya. Nah, oke, kita ke daily, kita cek ya. Di sini kemarin itu bergerak sekitar 196 pips ya, atau 19,6 dolar per troy ounce. Ya lumayan lah, tapi nggak seperti biasanya. Itu ya masih rata-rata untuk daily, tapi biasanya di atas itu ya. Kemarin untuk yang hari Jumat aja hampir 400 pips ya. Nah, alhamdulillah ya, kongres kemarin saya ucapkan kepada teman-teman yang ikut di channel di VIP juga. Itu kemarin kita ngebuy, jadi nge-sell sekali kena SL, ngebuy dapat taking profit full, kemudian kena SL lagi malam kita nge-sell. Jadi nanti akan kita ceritain setup yang kita coba bedah itu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di daily itu terakhir untuk break of structure-nya itu ada jauh di bawah ya, masih jauh di bawah. Jadi di sini nih terakhir break of structure daily. Ini break of structure daily, lalu ini bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Ini higher high. Nah, ini belum ada ya kemungkinan sih ini masih cari akumulasi dulu. Jadi kalau misalkan kita berharap ini retrace ke bawah, masih agak kecil kemungkinan, cuman ya bukannya tidak mungkin. Saya akan lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya. Kemudian kita cek di time frame di 4 jam. Nah, kemarin itu all time high nya di 2634.88 ya. Naik terus, mau sampai kapan? Mau sampai 2.700 atau bahkan 3.000 dolar per troy ounce. Yang kita lihat di 4 jam. Di 4 jam ini strukturnya sebentar. Ini di Saxo nggak ada struktur. Ini cuma higher high biasa aja di bentar. Oh ya, ini ada nih. Ini high ya. Ini high, kemudian dia bikin low. Kalau OHLC-nya merah begini berarti dia ke atas dulu baru ke bawah. Nah, ini dia ngambil inducement lalu dia break. Nah, untuk 4 jam sudah ada struktur ya. Struktur terakhir itu berarti di sini menjadi inducement. Ini inducementnya 4 jam. Oke, kenapa kok ngambil ke atas dulu? Karena OHLC berarti kalau candle warna merah dia bikin opennya di atas dulu. Jadi dia ke atas baru ke bawah. Kalau kita cek di time frame lebih kecil akan kelihatan ini. Ini berarti ngambil inducement. Lalu di sini menjadi high valid dan ini sudah menjadi break of structure ya. Ini sudah jadi boss di H4, oke. Kemudian H4 untuk inducementnya di sini nih, calon inducementnya ya. Di calon inducementnya di 2613.98. Manakala harga di ini bergerak menuju area sini, maka menjadikan area high di atas ini menjadi high valid ya. Kemudian low validnya di mana? Low validnya ada di bawah sini. Ini menjadi strong low. Ini di angka 2546.99. Ini menjadi strong low ya di 4 jam. Strong low mana strong low? Nah, ini strong low-nya. Tapi ini belum jadi high valid ya. Ini hanya kronologisnya kalau seperti itu ya. Jadi jangan dibilang dukun lagi ya. Kemarin sorry ya.
agak ngaco. Di weekly kita bikin video ya bisa dibilang serius-serius, bercanda-bercanda, tapi ya kita ini aja lah ya, ya biar puas para haters tuh kalau bilangin kita dukun ya nggak apa-apa, penerawangan ya, pesugihan online. Oke, di 4 jamnya seperti itu. Lalu kemudian coba cek di H1. Di H1 apakah ada struktur? Nah, H1 sama di sini. Nah, kalau H1 berbeda ya. H1 itu urutannya begini, H1 itu ini. Nah, dia menjadi inducementnya di sini. Ini inducement untuk H1 untuk 1 jam. Kemudian di sini menjadi sweep liquidity ya. Ini sweep liquidity. Lalu sama di atas ini menjadi kalau di H1 ceritanya dia menjadi extend, menjadi high yang dipindahkan ya, atau berpindah ke atas. Dia menjadi validasi boss. Validasi boss, kemudian low valid di sini, kemudian kita cek apakah ada inducement. Nah, ini inducement di H1 sudah ada lagi nih. Ini inducement H1. Naik terus ya, dia sudah ambil inducement. Artinya apa? High yang di atas ini sudah valid dan di break menjadi boss ya. Nah, H1 sudah ada boss. Nah, kita wajib berhati-hati ya. 3 tanda-tanda market itu akan melakukan reversal atau change of character itu 1. Tidak adanya point of interest ya. Jadi di H1 ini menurut saya tidak ada zona yang fresh di sini. Untuk order block di sini dia sudah dimitigasi ya. Sekarang barusan dimitigasi nih di order block di daily di H1. Kemudian tidak ada inducement ya. Inducement di atas belum ada, kecuali dia bikin higher high kemudian ini jadi calon inducement, itu nanti beda cerita. Kemudian tidak ada inducement, tidak adanya pullback atau tidak ada zona yang bagus ya. Dan trading range-nya mengecil. Ini trading range-nya semakin mengecil kalau seandainya ini bisa, ini belum terjadi tapi ini bisa menjadi change of character kalau seandainya dia break ke bawah. Nah, ini kita mesti teliti ya, jangan sampai kita terkecoh gitu. Ya, kita wait and see ya untuk hari ini ya. Nah, saya akan coba share yang setup kemarin yang saya profit di XAUSD ya. Setelah ini. Jadi ini setup saya ya, pagi saya bikin di time frame M15. Saya melihat M5 nya itu akan jadi liquidity ya. Kemudian dia entry itu siang, kemudian dia zero floating ya, sangat bagus banget. Kemudian taking profit full, TP full ya, taking profit itu di 99,4 pips ya. Ini saya memang nggak bidik bos ya, saya membidiknya di SND M5. Oke, thank you. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk di H1 sudah selesai, berarti di atas ini masih menjadi high yang belum valid ya. High yang belum valid karena belum ada inducement. Kemudian kita turun di M15 ya. Nah, M15 ini juga cukup bagus sebenarnya chartnya. Kemarin kita analisa itu di M15 dapat profitnya itu. Jadi ini kita yang pertama di sini kita jadiin sebuah inducement, pullbacknya inducement, lalu ini jadi break of structure, kemudian ini menjadi inducement lagi. Nah, lalu di sini menjadi boss, break of structure, lalu M15 ini ambil inducement. Nah, kemudian ini sudah menjadi sweep ya, ini sweep dulu ya, sweep, kemudian dia sudah validasi boss ya di M15. Nah, kemarin itu saya entry di sini. Nah, di sini sudah ada inducement. Lalu saya melihat di sini ada order block ya, ini order block terkuat di bumi. Jadi di bawahnya untuk order blocknya sudah dimitigasi. Jadi ini sisa satu order block yang diikuti sama fair value gap atau imbalance, ini strong ya. Kemarin saya entry di sini, tapi saya nggak TP maksimal sampai bikin boss ya, karena saya lihat di M5 itu dia change of character, makanya saya hati-hati, saya ke SND aja, saya area sini start nggak sampai 100 pips, 90 pipan gitu. Saya taking profit di situ. Nah, di
Di M15 artinya inducementnya ada di bawah sini, tapi ini internal ya, internal inducement ya. Kalau lebih yakin misalkan dia bikin higher high, ya ini menjadi inducement dari eksternalnya gitu di dalam struktur di sini. Agak-agak meragukan kalau kita nge-buy dulu. Kita tunggu aja harganya deh. Kalau memang dia H1 cok ya itu lebih enak kita nge-sellnya. Ini coba kita turun di M5. M5 urut-urutannya hampir sama dengan 15 ya. Ini menjadi inducement, lalu di sini menjadi bos, lalu inducement di M5 itu di sini ya. Ini inducementnya. Kemudian yang ngambil ini menjadi bos, sama di M15 juga gitu. Kemudian di M5 di sini ada inducement. Ini ya inducementnya ya. Inducement lalu high di break. Nah, itu menjadi bos ya. Kemudian ini, nah ini kemarin di M5 itu ada change of character, tapi di M15 ini inducement. Jadi saya melihat di sini di zona ini menjadi liquidity. Nah, ini menjadi liquidity dan betul dia menjadi liquidity. Bisa dibilang ini equal low ya untuk liquidity-nya. Equal low-nya di mana ya? Kita bisa tarik di sini aja. Kira-kira seperti ini menjadi liquidity-nya. Ya enggak kira-kira ya, kalau kita liquidity-nya kita ambil ini sebagai inducement-nya di sini, itu udah hal yang pasti. Seandainya kita kemarin tahan posisi sampai atas itu bisa profit berapa ya? Bisa profit 190 pips ya, lumayan sih. Oke. Nah, ternyata saya coba entry di M5 karena ini kan cok ya. Saya coba ya udahlah, H1-nya juga sudah ada yang mengecil, kemudian di sini menjadi change of character di M5 ini change of character. Ternyata ditembus ya, tadinya kan pengennya kan bikin bos ya. Kalau di struktur M5 itu memang sering banget di M5 itu cok balas cok ya. Harapannya kan kalau cok ya begitu kan. Jadi bikin cok kemudian bikin bos bearish. Nah, ternyata enggak, jadi cok dibalas dengan change of character. Jadi di M5-nya bullish, M15 bullish, H1 bullish, H4 bullish. Nah, kita cari buy-nya di mana? Coba di M5 itu sudah ada inducement. Ini sudah ada ini. Ini sudah ada kalau di bisa ini kalau di M5. Inducement ini sudah high valid ya M5. Di sini trading range-nya segitu. Ya kalau misalkan mau entry ya antara ini OTE ya. Kemudian di sini area ekstrimnya juga masih ada demand yang fresh ya, belum dimitigasi, ini juga bisa nih. Ada dua area nih, misalkan teman-teman mau coba pantau di harga ini. Oke, di harga 2617 atau di ini ada liquidity juga di 2620. Nah, itu menjadi area kita untuk antri untuk buy ya. Tapi ingat di H1 nggak ada pullback, jadi kemungkinan kalau dicok ya kita risikoin aja, kita hitung misalkan taruh stop loss di sini. Yang akan mau awal di sini dulu. Nah, stop lossnya ya cari bidik bos aja kalau gitu. Kalau misalkan di sini ya sebenarnya masih oke ya 60 pips tuh. Kalau misalkan ini paling bikin average ya, kita averaging ya, ini lebih bagus lagi nih RR-nya. Yang ini RR-nya, yang kedua RR-nya 1/6 ya, 38 pips untuk misalnya. Kemudian take profitnya 170, yang ini 140 ya. Dua-duanya ini bisa kita buat jadikan entry ya. Nah, udah gitu aja ya, bisa dipakai. Kalau nggak cocok dengan trading plan teman-teman ya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Nah, kita coba cek ke indeks dolar ya, apa yang terjadi di indeks dolar. Di indeks dolar ini oke, dia
masih aja di area-area akumulasi ya, jadi belum ada struktur yang jelas, dia masih akumulasi, jadi kita nggak usah terlalu pusing ya. Jadi dia berada di level support, berada di level support. Nah ini kemungkinan juga bisa naik nih. Coba kita cek di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Di hari ini, hari Selasa tanggal 24 September 2024, nanti malam jam 9 malam ya, ada rilis data high impact ya, CP Consumer Confidence. Ini previousnya 103,3, kemudian forecastnya 103,9. Artinya apa? Untuk indeks dolar akan mengalami kenaikan ketika actualnya lebih besar dari forecastnya. Jadi ini secara prediksi, secara forecastnya itu Factory memberikan data atau memberikan informasi bahwasanya untuk malam ini jam 9 malam itu indeks dolar akan mengalami kenaikan ya, ada penguatan ya. Nah, nanti kita cek di zona apa, di sesi London, di sesi US ketika naik, karena kan jam 9 kan sudah agak lumayan malam ya. Nanti kita cek, tapi kita sementara kita pakai market structure-nya di SMC ini ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi kalau kita lihat setelah strukturnya seperti itu, jadi apa yang kita lakukan ya, kita tunggu. Kalau misalkan mau entry buy ya, tadi sudah kita mitigasi ya resikonya berapa pips. Jadi kita kalau kena stop loss ya kita bisa hitung tuh berapa kerugian kita. Tinggal kita atur lotnya aja. Jadi jangan sampai stop loss ini menjadi apa ya, menjadikan kita habis equity kita ya. Justru dengan adanya stop loss itu kita akan selamat, jadi nggak sampai margin call gitu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like video ini, kemudian komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami ya. Kemudian teman-teman yang ingin join VIP ya, nanti silahkan klik link di deskripsi. Yang mau masuk mentorship ya silahkan, linknya juga ada di deskripsi. Untuk channel gratisnya juga saya taruh linknya ya di deskripsi, silahkan mau pilih yang mana, bebas. Jadi itu ya untuk analisa hari ini. Untuk forecast daily-nya untuk hari Selasa seperti itu ya, masih kekuatan bullish-nya masih pegang kendali ya. Jadi kalau ngesal sih memang agak berisiko, tapi ya siapa tahu dapat pucuk ya. Artinya tetap aja kita harus tunggu konfirmasi entry. Kayak kemarin memang konfirmasinya entry di M5 tapi ternyata gagal, jadi menjadi swing yang gagal gitu loh. Jadi ketika kita berhadapan dengan low time frame, berhadapan dengan high time frame ya, kita seharusnya memang harus memilih di high time frame. Tapi is okay ya, namanya trading seperti itu. Semuanya hanya tentang probability ya, game of probability. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah menonton video sampai selesai, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri video ini. See you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.